Dan kita masuk lagi di video alpukat yang dipupuk dengan sampah dapur. Nah, ini tepatnya di depan rumah ya. Pemberian pupuk. Sekarang kita punya pisang yang aduh ini kayaknya bukan rezeki kita ya. Kita panen pisang satu tandan tapi busuk semua. Jadi karena udah nggak bisa dimakan, kita jadiin pupuk. Jadi dia nggak kebuang. Ini pisang di kebun, bukan pisang yang dua waktu itu di rumah ya. Jadi di sekeliling alpukat ini kita bisa cacah pisangnya atau kasih bulat-bulat kayak gitu juga bisa. Tapi kalau mau cepat menjadi pupuk, kita harus cacah dia kayak gini, halus-halus tuh. Ada item-itemnya. Jadi pisangnya udah nggak bisa dipakai. Ini pisang kepok ya. Tapi pakai jantung, bukan kepok Tanjung, bukan tanpa jantung ini. Jadi halaman ini udah agak direnovasi biar bentuknya agak manis. Tuh lihat alpukatnya masih tetap berjamur. Apa sih namanya ini? Masih ada serangga pemakan daun, tapi nggak apa-apa. Tuh ada lubang-lubangnya. Nggak masalah, alpukatnya tetap sehat dan hidup. Jadi jangan khawatir. Ini bukan menggurui tapi menceritakan pengalaman bertanam alpukat dari biji ya. Pengalaman sendiri nih. Nah sekarang kita udah kasih terong sama cabai rawit satu, nyempil di sana, nggak apa-apa daripada kosong. Dan ini kita karena kayu-kayu dan sampah-sampahnya udah jadi kompos, kita kasih tanah di atasnya, tanah yang udah bagus ya, udah campuran sekam gitu. Nah kayak gini nih, dicacah semua. Yang bosenin sih, tapi kalau kalian males ya tinggal buang aja, taruh di situ. Kalau saran dari kita sih jangan terlalu dekat dengan pohon ya. Karena selama ini dari awal masuk ke tanah ini dari polybag itu nggak pernah terlalu mepet sama pohonnya. Nah ini kayu-kayu yang tadi kita ceritain. Jadi kayu-kayu ranting-ranting kayak sampah dapur udah jadi kompos. Kan udah nipis tuh, udah sedikit. Nah kita tambah lagi dengan sekam sama kohe sapi ini yang udah dalam polybag lama ya, udah terfermentasi. Kita taruh di sini, dan karena kosong ya harus dimanfaatkan bukan? Dan karena kosong kita taruh terong 2 ini udah besar-besar, udah berbunga juga. Baru kita pindahin nih ke tanah. Dia nggak bakal ganggu sih sebenarnya, malahan jadi nolong kan. Ini buat yang kalau pernah nonton video kami itu yang pisang agak kembar, kita kasih ini tumpukan dari ampas tebu ya. Ampas tebunya bukan dari pabrik, ini dari es tebu segar gitu loh, yang ada penggilingan tebunya gitu. Jadi dia ada sampah 1 karung, kita minta taruh di sini. Dan alhamdulillah pisangnya nggak kenapa-kenapa, malahan bagus. Kadar air terjaga, dia juga bisa jadi pupuk sekalian. Tapi ini pemberiannya jangan ditimbun pakai tanah ya atau pupuk lagi, dikasih aja. Kalau dia ditimbun kemungkinan besar dia bisa berjamur dan itu bakal ngeganggu tanaman kita. Seperti di video sebelumnya, ini tanah batu cadas ya, tanah cadas. Punya batu cadas yang banyak, ada kerikilnya. Tapi alhamdulillah setelah kita bikin kayak gini jadi subur. Ini waktu singkong yang kita tanam beberapa 2 bulan atau 3 bulan sih. Ini subur ya, ini udah beberapa kali panen. Nah baknya ini yang dulu kita buat di video awal-awal tuh, yang sekam mentah sama kotoran sapi yang masih segar, baru 2 hari. Itu ada di video kami, lihat aja di video-video awal-awal tuh ada tuh. Nah tingginya udah segini, bagus. Nah ini udah bak kompos ini udah ngasilin banyak banget. Jadi awal kami membuat tentang kompos-komposan atau sampah-sampah dapur dikumpulin ini itu dari situ. Nah ini yang view dari dekatnya. Pisangnya nggak rezeki kita bro. Jadi hampir panen dia diserang ini sama jamur kayaknya. Jadi dari tengah batang pisang itu busuk sampai ke atas. Dulu waktu kalau kita lebih cepat nyelamatin ini masih bisa dikonsumsi ya pisangnya.
Jadi ini keripik pisang pakai di balado enak tuh. Tapi karena ini ya nggak jadi. Mungkin dari kalian ada yang penasaran, bro bahaya nggak tuh? Itu kan pisangnya berjamur, kenapa lu taruh di dekat ini tanaman lain? Insya Allah ini nggak berbahaya ya. Jadi jangan ditumpuk, nanti disebar pisangnya. Jangan numpuk-numpuk kayak gini. Jadi biar dia kering, kena matahari juga, kena hujan juga. Dan jangan terlalu dekat dengan pohon yang ini. Dan di tanah kebun depan rumah ini, bakteri sama jamurnya itu udah luar biasa banyak, mamen. Mikroorganismenya udah banyak, serangganya udah aneh-aneh nih di depan ini. Karena kita melestarikannya kayak gini, tanah pohon-pohonnya banyak, kita nggak pernah pakai pupuk kimia, nggak pernah pakai racun. Paling racun yang paling pernah kita gunain itu air tembakau paling ya, cuma itu kayak gini nih. Nah ini cangkang apa sih, kulit telur apa cangkang telur ya, begitulah cangkang telur yang udah lama di sini. Jadi sambil iseng-iseng kalau lewat-lewat di sini kita hancur-hancurin. Ini kalau dihitung isinya udah cangkang telur semua ya. Karena sampah dapur kita nih kesini semua nih. Tuh yang kayak daun pisang udah pada hancur. Ini habis dirapin kemarin, nemu nangka yang pernah kita taruh bulat-bulat di sini nih, nangka udah busuk. Itu udah kayak pupuk banget. Nih kayak gini. Daun-daunnya juga udah mulai melebur. Yang di atas ini daun-daun baru nih. Kita pecah-pecahin aja. Buat apa ya, biar kecil-kecil. Kalau malas ya nggak usah, ngapain. Nah ini diusahain jangan terlalu dekat. Ini tadi ngelempar pisang yang udah busuknya terlalu dekat. Nah diusahain di ini, di pinggir-pinggirin. Alhamdulillah ini masih aman ya. Ini percobaan sendiri nih, daun-daun yang udah busuk tuh kayak gitu tuh. Ada yang bilang di video, bau, nanti kotor jorok. Enggak, ini enggak bau. Kenapa? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya, apa bakteri di sini udah bagus ya. Jadi setiap kita ngelempar apapun gitu, yang mau yang segar mau yang busuk, endingnya tuh nggak bau. Dan kalau emang terjadi bau, kita udah sedia air beras yang udah kita fermentasi di dalam botol air mineral. Selama sebulan kita udah punya itu. Jadi kalau misalkan bau, kita bakal siram pakai yang itu, atau air kelapa yang udah kita simpen. Soalnya dulu waktu pembuatan dari bak kompos tadi itu pakai kotoran segar ya, pakai sekam mentah sama kotoran segar. Kita menghilangkan baunya cuma pakai air kelapa yang udah difermentasi, itu berhasil. Wah, gue dapet penghuni baru nih. Ada burung yang nyewa nih, dia pasang ya, dia selalu nungguin apa nih, sangkar ya, apa sih namanya itu? Dia selalu nungguin ini nih. Ini ada anaknya di sini. Mereka selalu piket, kayaknya suami istri deh ya. Jadi dia yang kalau yang cowok pergi cari makan, si ceweknya nunggu di sarang.